Pantaskah seorang Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, mantan Komisaris Pertamina, dijuluki sebagai si macan ompong, yang saat ini hanya mau ngejual bacot, yang saat ini hanya mau mencari panggung dalam kasus korupsi di Pertamina itu? Untuk lebih jelas, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Undang Ahok, ayo undang Ahok, kata Oneng, Pret. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Panas kasus Pertamina, Andre Rosiade dan Rike Oneng adu mulut, panggil Ahok ke sini. Rapat kerja Komisi 6 DPR RI yang digelar pada Selasa, 11 Maret 2025, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, berubah menjadi panggung perdebatan sengit antara dua politisi hingga tak segan melontarkan sindiran tajam. Bener itu Andre Rosiade, bener. Ngapain undang Ahok? Cuma mau maki-maki orang, nunjuk-nunjuk orang anggota DPR yang terhormat, ya kan? Anggota DPR itu bukan petugas partai. Mirip-mirip Oneng, petugas partai. Kita ini kerja. Ahok itu cuma cari panggung, jangan kasih kesempatan. Kalau benar dia itu bawa bukti, bawa sana ke KPK. Bawa ke sana, ke kejaksaan. Bawa ke polisi, bawa pengacara. Buktikan di situ, lapor. Ngapain pakai petantang-petenteng cari panggung? Jangan kasih kesempatan Ahok. Ya, Ahok is nothing. Ya. Siap. Oh, cek dulu biar tidak langka solar. Isinya banyak, pembangunan satu ya, Pak Lima. Ya, 100.000 Bang. 100.000. Pembangunan Kesko. Bisa saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, terdahulunya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya setelah sekian lama saya tidak pernah mengupload konten-konten atau mereaction terkait dengan informasi-informasi hangat yang ada di bangsa ini. Karena ada beberapa kendala dalam akun YouTube saya, dan juga ada beberapa persoalan yang harus saya selesaikan. Dan puji Tuhan, per hari ini semuanya sudah selesai dan saya bisa mulai fokus kembali untuk mempersembahkan konten-konten dari saya kepada pemirsa sekalian. Mari kita kembali ke topik utama. Dari cuplikan video tadi, kita jadinya tahu mengapa seorang Andre Rosiade bersuara lantang, membela mati-matian. Ngapain Ahok dipanggil? Ternyata wakil rakyat yang satu ini layak kita juluki sebagai wakil rakyat pengecut, wakil rakyat pecundang, wakil rakyat yang benar-benar tidak membela rakyat, wakil rakyat yang selalu menyuarakan kepentingan pribadinya. Itu poin yang pertama. Terkait dengan suara lantang yang disampaikan oleh seorang Andre Rosiade. Dengan begitu jelas, ini adalah sebuah pembelaan
yang ditunjukkan oleh seorang Andre Rosiade kepada manusia-manusia perampok uang rakyat, manusia-manusia pecundang, manusia-manusia pengecut, manusia-manusia yang tidak pantas untuk dilindungi. Lalu pada poin yang kedua, mari kita mencoba untuk melihat tentang seorang Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini. Pantaskah seorang Basuki Cahayapurnama ini dijuluki sebagai si macan ompong? Pantaskah seorang Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini dijuluki sebagai manusia yang sedang mencari panggung? Manusia yang hanya mau ngebacok? Saya secara pribadi mungkin bisa katakan itu iya, mungkin pula bisa katakan itu tidak. Kenapa saya harus katakan bahwa mungkin pantas bahwa seorang Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini adalah manusia yang pantas mendapat julukan si macan ompong, yang pantas mendapat julukan sedang mencari panggung, yang hanya menjual bacot dan lain sebagainya. Logika akal sehat kita pasti akan bertanya, selama seorang Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipercaya untuk menjadi komisaris di Pertamina ini, kenapa dia tidak membongkar semua kebobrokan yang ada di dalam Pertamina ini? Apakah seorang Ahok juga terlibat di dalam kasus ini? Bisa iya, bisa tidak. Waktu yang akan menjawabnya. Karena ini adalah sebuah big question, adalah sebuah pertanyaan besar kepada kita masyarakat Indonesia. Karena Ahok pernah menjabat sebagai komisaris di Pertamina. Artinya sesungguhnya seorang Ahok itu tahu. Cuma selama ini dia tidak pernah bersuara. Cuma selama ini dia tidak pernah berkoar-koar. Tunggu ketika ada kasus seperti ini, baru seorang Ahok bersuara lantang. Baru seorang Ahok menyampaikan dengan gagahnya, membongkarnya dengan gagahnya. Hingga pada hari ini, Ahok pun sudah dipanggil. Ahok pun sudah diperiksa. Tinggal waktu yang akan menjawabnya. Bila di suatu hari nanti, seorang Ahok akhirnya terlibat, atau seorang Ahok akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, masih pantaskah kita membela seorang Basuki Cahayapurnama? Karena saya secara pribadi hanya mau katakan bahwa ini semua adalah sebuah permainan, ini semua adalah fenomena politik yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan kebusukan, yang mungkin sudah dilakukan dari dulu hingga hari ini, yang mungkin sudah dilakukan secara terstruktur, secara sistematis, secara masif. Inilah fakta, inilah realita tentang begitu bobroknya para penguasa di bangsa ini, tentang begitu bobroknya para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dengan tujuan bersuara untuk membela rakyat, dengan tujuan bersuara untuk mengutamakan kepentingan-kepentingan rakyat. Tetapi semakin ke sini, kita masyarakat Indonesia hanya dipersembahkan dengan ampas-ampas politik. Hanya dipersembahkan dengan ampas-ampas kerakusan oleh para penguasa yang ada di bangsa ini. Sangat menjijikan dan sangat memalukan. Wakil rakyat yang kita percaya untuk menjadi garda terdepan dari suara rakyat, dari aspirasi rakyat,
Nyatanya mereka juga punya kepentingan pribadi. Nyatanya mereka juga punya ambisi pribadi. Inilah sesuatu yang seolah-olah sudah menjadi tradisi. Sesuatu yang seolah-olah sudah menjadi budaya di negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah korupsi. Kenapa undang-undang perampasan aset sampai hari ini belum disahkan? Patut diduga bahwa mungkin hampir semua pejabat terlibat dalam kasus-kasus korupsi, dalam skandal-skandal korupsi di negara ini. Kerjanya dari hari ke hari hanya memikirkan tentang kepentingan mereka sendiri. Hanya memikirkan tentang kekayaan mereka sendiri. Kita sebagai rakyat, pada akhirnya yang kita peroleh hanyalah ampas. Hanyalah sisa-sisa semata. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Inilah cuplikan video selengkapnya. Teruntuk Pak Andre Rosiade yang terhormat, sebetulnya saya ingin bertanya, Bapak itu sejatinya mewakili siapa sih? Anda itu kan menjadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kenapa usulan panja untuk kasus Pertamina, Anda seolah-olah mengamankan itu gitu? Saya bukan mendukung siapapun, tapi saya ingin ada kejelasan, ada transparansi. Kita masih ingat kasus Bank Senturi yang merugikan negara 7,4 triliun aja, itu pakai panja. Ini Pertamina korupsinya bisa sampai 1.000 triliun. Kok ya seolah-olah ketakutan sampai nggak mau tuh ada usulan panja. Bapak itu sebetulnya mewakili siapa? Pak Andre. Kok ya kayak sibuk banget gitu nyerang Ahok, nyerang siapa. Saya jujur ya nggak bela praksi PDIP atau apa gitu ya, tapi saya ingin ada transparansi, ada kejujuran, ada keterwakilan masyarakat. Satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini. Itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Dibolehkan ya? Boleh sebenarnya selama kualitasnya, speknya sama. Tapi kan akhirnya memunculkan kekhawatiran publik terhadap produk Pertamax Turbo ya Pak. Oh, kalau itu beda lagi deh. Ya, kalau itu beda lagi. Itu kan ada RON 90, RON 92, 98, 95 sampai 98. Yang bagus-bagusnya nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Pencampuran RON. Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila tuh. Berarti tidak pernah terdengar oleh Pak Ahok sebelumnya? Nggak pernah kebayang dari saya. Lu udah mark up, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP, masih lu berani jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah di zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di ESDM, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Oh, seluas itu dampaknya? Nggak mungkin dong, kamu beli barang masa nggak ketahuan? Nggak mungkin logikanya. Saya aja pengadaan begitu mahal ini bisa ketangkap kok lama-lama kok. Tapi kerugiannya hampir 1 kuadriliun. Nah, apa yang cukup besar? Saya kira bisa lebih dari itu kalau di zamannya Pertamina berdiri. Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu. Mesti hitung dong. Nah, saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1.000 triliun, 100 juta triliun. Kalau mau, hitung. Ini dari zamannya Pertamina berdiri dulu. Nyolongnya kayak apa? Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil ke Jagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang,
Itu semua rekaman rapat saya itu diputar biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Mereka kalau Kak Jagung mau butuh saya, kasihkan semua data, saya bisa kasih satu disk, Anda baca, dengerin baik-baik. Tapi saya minta tolong ya, sidang terbuka ya. Saya tidak mau orang-orang idealis di Kejaksaan Agung ditelikung juga oknum tertentu, akhirnya diem kasusnya. Kalau mau buka, buka habis. Kita bersihkan Republik ini dari maling-maling. Ya dong, dari kickback, kenapa takut? Kita mau hemat nih. Ini saham semua jatuh nih, dolar naik nih. Lu mesti kasih kepercayaan dong pada bangsa lain bahwa kita serius berantas korupsi. Bukan cuma email itu terus hilang gitu loh. Apa yang ingin Anda pesankan lah mungkin ke Kejagung, ini mumpung ada kasus yang sedang dibuka begitu, supaya ini bisa terbuka semuanya. Mohon maaf ya Pak Kak Jagung jajarannya, saya minta maaf ini. Minta PPATK keluarin data uang si supplier kontraktor Pertamina, kirim ke siapa. Saya udah ajarin toh, yang tarik tunai kalau 1 miliar kegedean 500 juta. Lu nggak mungkin tarik cash gitu 500 juta juga. Payroll gaji pegawai pada transfer kok. Lu tarik uang cash gitu banyak ngapain? Lu selidikin kemana tuh duit. Lu mau lebih tegas lagi nih, lu cek lagi tuh. Cek, ya ada hubungan tanah, sertifikat, apartemen, yang hubungan dengan pejabat Pertamina maupun pejabat di SDM, SKK Migas, ataupun ada oknum BPK, oknum manapun, hartanya sesuai nggak dapat dari mana. Tangkapin semua, baru takut orang. Dan beri rekomendasi pada Pertamina, harus pengadaan pakai RKPP, e-katalog. Kalau tidak, Anda punya niat nyolong. Siapapun jadi pejabat Pertamina, kalau tidak lakukan e-katalog RKPP, berarti Anda nyolong. Lalu titipan saya pribadi, saya sudah meng-RUPS-kan RKAP Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2024. Sebelum saya tinggalkan. Itu ada kewajiban tanda tangan direksi semua, hemat procurement pengadaan barang 46%. Tolong Anda periksa itu, masuk oknum BPK. Mereka ganti nggak setelah saya pergi? Mereka ganti nggak RUPS? RKAP diganti nggak? Direvisi nggak? Kalau direvisi, periksa. Apa revisinya? Oh dong, jangan revisi penghematan cuma 10%. Berarti lu nyolong dong. Nah, Anda periksa, betul nggak 46%? Kalau nggak sesuai, bantu saya tangkapin. Karena saya udah nggak di Pertamina. Kalau gue masih Pertamina, gue maki-maki dong. Gue lapor ke KPK kalau nggak sesuai. Nah, ini kan soal jabatan politis toh. Ya. Itu saya minta pada Jaksa Agung. Udahlah, sekali seumur hidup, biar kita mati dengan tenang. Tidak merasa bersalah mengkhianati nurani kita. Itu saya minta jajaran jaksa berani lakukan. Supaya waktu Anda meninggal, Anda berani menghadap pencipta. Dengan senang, katakan memasuki dunia abadi. Tanpa merasa berdosa, pengkhianat munafik beragama. Itu saya minta. Lakukan. Berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk kemanusiaan. Itu tuntutan seorang jaksa. Jangan membelokkan keadilan karena ada suap dari zaman Nabi itu kalimat itu. Lakukan. Itu harapan saya. Maksud saya Kejagung. Ini mohon maaf Pak Kejagung ya. Anda melakukan perhitungan kerugian timah. Saya nggak main timah nih, sorry. Dari zaman Belanda punya kerugian ekologi dihitung. Sampai orang di penjara masih 20 tahun gara-gara seolah-olah kerugian lingkungan dari zaman Belanda dihitung. Padahal itu semua menggarung dibiarkan. Ada aparat semua biarkan. Pertanyaan gua, kenapa nggak dicek pengadaan Pertamina dari zaman Pertamina berdiri? Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu. Mesti hitung dong. Nah saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1.000 triliun, 100 juta triliun. Kalau mau, hitung. Nah, ini zamannya Pertamina berdiri dulu. Nyolongnya kayak apa? Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel. Tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah COVID. Dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan, harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung $45 miliar. Lu kalau $10 miliar, lu efisiensi 46, lu langsung dapat $4,6 miliar dong. Nah, tolong penyidik BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa? Dan dicek procurement pengadaannya selama 2024 itu berapa miliar dolar. Karena di dalam RKAP dan RUPS yang udah tanda tangan oleh menteri semua, itu harus hemat 46%. Gitu loh jadi penyidik. Iya kan? Anda se-emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok.
Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan Komut. Lalu ada oknum DPR akan panggil Komut datang. Kan berita toh, saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya pasti datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini gak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong toh. Nggak ada berani panggil gua. Semua cerita Pak Ahok ini menunjukkan betapa basahnya Pertamina. Pemainnya pertanyaan saya gini. Anda hitung aja gini lah. Pertamina masih ekspor minyak. Masih jadi OPEC. Organisasi pengekspor minyak. Dan pernah jadi ketua sama Pak Subroto. Untungnya tidak pernah mencapai yang saya untung di tengah COVID. Oke. Artinya apa? Kita impor minyak loh. Masih impor aja udah bisa untung 2,2 miliar dolar. Berarti dari optimalisasi biaya berhasil kan? Ya. Artinya apa? Dulu boros banget bos. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang bisa saya persembahkan di hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini terkait dengan kasus Pertamina yang lagi ramai diperbincangkan di berbagai kalangan, di berbagai platform media sosial. Sungguh sangat meresahkan dan sangat menyakitkan kepada kita masyarakat Indonesia. Bayangkan kita ke SPBU beli Pertamax dengan harga 12.000 lebih atau mungkin sekarang sudah 13.000. Tahu-taunya yang dikasih kita apa? Mungkin Pertalite. Yang seharusnya dengan harga 10 ribuan. Kita masyarakat Indonesia yang selalu menjadi korban dari keserakahan para penguasa yang ada di bangsa ini. Saya berharap bahwa di suatu hari nanti ada seorang pemimpin yang mampu untuk mensahkan undang-undang perampasan aset itu. Dan harapan terbesar saya bahwa satu-satunya solusi untuk memberantas kasus korupsi di bangsa ini adalah sahkan eksekusi mati kepada para penyolong, kepada para perampok uang rakyat ini. Karena mungkin hanya itu yang bisa memberikan rasa takut, yang bisa memberikan efek jerat dan rasa tobat kepada manusia-manusia pecundang, kepada para penguasa-penguasa pecundang yang tidak pernah memikirkan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi lebih mengutamakan untuk kesejahteraan pribadi mereka sendiri, kesejahteraan kepentingan mereka sendiri dan golongan mereka sendiri. Kita semua masyarakat Indonesia saat ini, kehidupan ekonomi kita sudah mulai rasa, sudah mulai mengalami kesulitan. Entah itu dari dunia pariwisata, dari dunia pendidikan, dari dunia investasi dan lain sebagainya. Benar-benar kita sudah merasakan bahwa hari-hari belakangan ini kesulitan-kesulitan kita mulai kita alami. Yang lebih merasakan itu kita masyarakat Indonesia yang hidupnya di kota besar. Yang segala sesuatu itu selalu membutuhkan uang, uang, dan uang. Tetapi ketika bangsa kita semakin hari bukannya membawa bangsa ini menuju kesejahteraan, tetapi semakin hari bangsa Indonesia dibawa untuk menuju kehancuran, dan kitalah rakyat yang mengalaminya, dan kitalah rakyat yang menanggungnya, sementara para penguasa, para wakil rakyat, mereka menari di atas penderitaan kita sebagai rakyat. Pemirsa, kita berharap bahwa di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini, beliau mampu untuk memberantas semua kasus korupsi yang ada di bangsa ini, dan beliau juga mampu untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera,
menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Apa yang disuarakan oleh Basuki Cahayapurnama, apa yang disuarakan oleh Andre Rosiade, apa yang disuarakan oleh Rika Pitaloka dan lain sebagainya dalam cuplikan-cuplikan video tadi, sesungguhnya mau membuktikan kepada kita masyarakat Indonesia bahwa bangsa ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak kebobrokan, ada begitu banyak kemunafikan, ada begitu banyak kasus yang mungkin dilindungi, yang mungkin sengaja dipelihara oleh para penguasa di bangsa ini. Kita sebagai rakyat hanya bisa mendoakan, semoga saja segala persoalan di bangsa ini bisa segera terselesaikan, dan semoga saja kesulitan-kesulitan ekonomi yang kita hadapi hari-hari belakangan ini bisa segera teratasi. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Tetapi ini adalah ungkapan rasa kekecewaan saya, ungkapan rasa sakit hati saya ketika melihat fenomena di bangsa ini yang semakin hari semakin rusak. Semakin hari selalu saja kita yang sebagai rakyat jelata ini yang menjadi korban dari keserakahan para penguasa di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.